Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ibu-ibu yang tercinta yang berada di Turki, diaspora Indonesia, Lebaran sebentar lagi akan tiba. Tentunya kita sebagai ibu-ibu akan sibuk nantinya untuk bersiap-siap menyajikan menu Lebaran. Saya Novi Asari, pengurus DWP KJRI Istanbul, ingin menampilkan menu masakan khas Nusantara. Mungkin ada alternatif lain jika ibu-ibu bosan dengan menu yang itu saja. Mari kita coba menu dari Cirebon, yaitu empal gentong, sayur cabai Cirebon, dan sambelan kentang. Dan sambelan kentang ini bukan sambelan kentang biasa. Ini penuh dengan kuah yang tentunya berbeda dari sambelan kentang dari daerah lain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan meneruskan acara ini kepada Chef Vicky. Chef Vicky adalah Chef Wisma Indonesia KJRI Istanbul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu bapak yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Chef Vicky Fitra Herianto. Di pagi hari ini saya berkesempatan untuk membuat salah satu masakan yang khas dari Cirebon, yaitu empal gentong. Hari ini saya ditemani oleh seorang ibu rumah tangga, yaitu Ibu Sri. Hai, bumbunya apa aja nih Pak Vicky? Bumbu-bumbu yang akan kita siapkan, yaitu yang pertama, bumbu yang dihaluskan adalah 5 siung bawang putih, 12 siung bawang merah, ada jahe bakar, ada kunyit bakar, dan ada kemiri yang sudah disangrai. Ini kita blender jadi satu, dan hasilnya akan seperti ini. Bahan-bahan yang lain ada 2 daun salam, 5 daun jeruk, ada kayu manis, ada serai, ada jinten, ketumbar, merica, bumbu penyedap rasa, ada gula pasir, garam. Ini bahan utamanya, daging yang sudah direbus bagian sandung lamur, yang seharusnya empal gentong itu adalah bagian jeroan sapi. Yang terakhir, ini ada santan. Langkah pertama itu adalah kita panaskan dulu ya wajannya ya. Nah, sudah panas, baru kita masukin minyak untuk menumis. Ini adalah bumbu yang tadi sudah kita blender. Kita bisa langsung tumis dalam keadaan wajan panas, biar aromanya keluar Ibu Sri. Ya, seperti ini. Ya, kita masukin ya. Ibu Sri boleh bantu saya nggak untuk ngaduk-ngaduk ya? Boleh. Biar nanti Ibu Sri. Saya di sini ya Pak? Iya boleh, silakan Ibu Sri bentar ya. Nah, kita tambahkan sekitar 6 sendok. 6 sendok Ya. makan atau 6 sendok makan teh Ibu Sri ya. Iya Ibu Sri. Selagi dia mengeluarkan aroma, kita bisa tambahkan daun salam Ibu Sri. Seperti ini. Ya. Kita masukkan. harum ya? Harum juga ya? Harum? Iya. Ini adalah salah satu masakan yang paling khas banget di Cirebon Ibu Sri. Oh gitu ya. Ini kita masukkan daun jeruk. Jangan lupa kita masukkan serai dan kayu manis Ibu Sri. Ya. Hanya 2 biji dia karena mengeluarkan aromanya juga sangat-sangat kencang juga Ibu Sri ya. Kita tumis sampai matang. Di sini saya sudah menyiapkan kaldu rebusan dari daging Yang sapi. daging tadi itu ya Pak ya? Iya Ibu Sri. Jadi ini rasanya pastinya rich banget. Jadi kayak akan rasa. Jadi kita tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu penyedap lainnya Bu Sri. Iya. Ya, setelah itu matang, kita baru masukkan daging untuk kita tumis yang tadi kita sudah rebus Ibu Sri. Iya. Ini kita tumis lagi biar rasa dagingnya pun Meresap ya Pak ya? meresap ya. Iya. Kita campurkan Air kaldu. air kaldu yang sudah mendidih Ibu Sri. Seperti ini. Kita masukkan perlahan. Boleh sambil diaduk Ibu Sri.
setelah dirasa cukup kaldunya, Iya. cukup sekian, kita bumbui setengah sendok makan, Bu Sri. Seperti ini. Secukupnya ya, Pak ya. Secukupnya aja. Nanti boleh dirasa-rasa. Ini ada bumbu penyedap rasa juga. Iya. Jangan lupa. Kasih sekitar 1 sendok makan, Bu Sri. Selanjutnya ini gula pasir, Ibu Sri. Gula pasir di sini berfungsi sebagai menyeimbangkan rasa dari garamnya itu sendiri, Bu Sri. Iya. Jadi nggak perlu terlalu banyak-banyak. Nah, ini kita sudah mendidih, Bu Sri. Oh. Sebelum kita masukkan santan, alangkah baiknya kita masukkan beberapa bumbu yang lainnya, Bu Sri. Seperti merica, dan ini juga ada jinten. Kita masukkan sedikit. Ya. Kita kecilkan api. Iya. Ini adalah tips bagaimana si santan itu tidak mudah pecah. Jadi jangan pernah kita memasukkan santan dalam keadaan api dan air mendidih, Ibu Sri. Karena santan itu akan pecah. Oh, iya. Ini kita masukkan santan, Ibu Sri, sebanyak 1000 ml, Ibu Sri, ya. Ya, sekitar 1 liter, Ibu Sri. Untuk sekitar 700 gram daging sapi, ya, Ibu Sri, ya. Kita masukkan perlahan, Ibu Sri boleh ngaduk. Iya. Dan ini caranya, Ibu Sri. Nah, kita masukkan perlahan. Kalau untuk santan bubuk, itu kita memang perlu masukkannya perlahan, Ibu Sri. Iya, Pak. Karena dia memang bubuk sekali. Nah, setelah santan dimasukkan, kita tunggu kurang lebih sekitar 2 menit agar santannya matang dulu, Bu Sri, ya. Coba kita lihat dulu ya, Bu Sri, ya. Waduh. Nah, ini kita udah mulai mendidih, Bu Sri. Ini tandanya masakannya sudah siap dihidangkan, Ibu Sri. Sudah matang, sudah bisa dimakan ya. Iya. Nah, Ibu Sri, sekarang empal gentongnya sudah bisa disajikan. Nah, seperti ini ya. Kita bisa tambahkan daun bawang sebagai pengganti kucai, Ibu Sri. Karena di Turki itu sangat susah sekali kita cari daun kucai, Ibu Sri. Ya. Tapi kalau untuk urusan rasa itu dia sama kok, Ibu Sri, rasanya. Enak sekali ya. Enak sekali, Ibu Sri, ya. Dan jangan Bikin lapar nih. bikin lapar, Bu Sri. Iya, nanti kita tunggu ya, Bu Sri, ya. Iya. Nah, ini sebagai penyerta makanan dari empal gentong, Bu Sri. Bisa kita pakai lontong atau mungkin kita bisa pakai nasi. Dan jangan sampai ketinggalan itu adalah kerupuk udang, Ibu Sri. Oke, Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Chef Vicky dan Ibu Sri. Kali ini kita membuat menu sambal goreng Cirebonan. Sambal goreng kentang kali ya, Sambal Pak? goreng kentang Cirebonan, ya. Ada kentang sih. Iya. Berikut bumbu-bumbunya yang perlu disiapkan. Ini ada bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, Iya. ada cabai merah, Iya. dan ada tomat. Oh, iya. Ini bumbu yang nanti kita haluskan dan kita blender. Dan hasilnya akan seperti ini, Bu Sri. Oh, gitu. Ya, ini bumbu yang sudah di blender, Bu Sri, ya. Dan bumbu-bumbu penyedap lainnya itu ada seperti daun salam, daun jeruk, dan serai, Ibu Sri, ya. Potong serai, Ibu Sri, ya. Dan jangan lupa kita campurkan daging sebagai penyedap rasanya, dan juga ada ati ampela ayam. Ya. Nah, ini Iya. ada bahan terakhir yaitu santan, Ibu Sri, ya. Kita panaskan dulu kompornya. Nah, kayaknya sudah mulai panas nih, Bu Sri, nih. Nah, kita masukkan minyak, Bu Sri. Ini semua atau setengah aja? Boleh dimasukkan semua. Nah, ini sampai benar-benar wangi, Bu. Kita tambahkan daun salam Iya. Ini digorengnya juga sampai harum. sampai harum juga, Bu Sri. Kita masukkan daun jeruk Iya. dan kita masukkan. Iya. Kita masukin dagingnya, Bu Sri, ya. Nah, Kita tumis dulu seperti ini biasa. bisa nggak pakai daging ayam gitu? Nggak bisa ya? Sebenarnya sih bukan pakai daging ayam, Bu Sri, tapi pakai jeroan ayam mungkin bisa, kayak ati Oh, ampela kalau gitu. dagingnya nggak bisa ya? Mungkin tidak bisa, Bu Sri. Itu hanya sesuai kreasi aja, Bu Sri. Nah, kita masukkan ati ya, Bu Sri, ya. Ini ati ampela yang udah kita rebus sebelumnya, Bu Sri. Kita masukkan kaldunya ya, Bu Sri, ya. Nah, ini adalah kaldu daging sapi, Bu Sri. Nah, kita masukin dikit dulu. Nah, kayaknya wangi
wanginya udah mulai wangi ya Bu Sri ya. Enak. Sampai keluar banget Bu Sri ya. Nah, kita tambahkan cabai Bu Sri. Biar lebih rasanya lebih Maknyos. Nah, bisa kita tambahkan lagi Bu Sri ya. Karena ini sambal goreng kentangnya itu berkuah, jadi ada 3 versi. Ada yang berkuah, ada yang nyemek, ada yang kering. Nah, kita pakai yang berkuah. Nah, Cirebon Bu Sri. Nah, kalau udah nyemek kayak gini, kita masukin santannya Bu Sri ya. Jadi masukin kaldunya perlahan-lahan ya Bu Sri ya. Dia langsung masuk semua biar aroma yang ada di sini tuh masuk semua. Ini proses kita masukin santan seperti biasa, karena santan ini santan bubuk, jadi kita masukinnya perlahan-lahan Bu Sri. Kita tunggu sampai mendidih, baru nanti terakhir kita masukkan kentangnya Bu Sri. Sudah mendidih. Sebelum kita masukkan kentangnya, kita kasih seasoning dulu. Ini ada garam ya Bu Sri. Kita kasih aja setengah sendok makan. Kita kasih penyedap rasa sebanyak 1 sendok makan. Ini gula pasir, kita kasih sebagai penyeimbang Rasa. garam dan rasa. Rasa ya. Nah, jangan lupa kita masukin kecap manis biar rasanya lebih Semanis diriku ya Pak. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan langsung kentangnya ya Bu Sri. Nah, di sini baru kita masukin kentangnya. Kentangnya ini udah direbus belum Pak? Sudah direbus ya. Oh, sudah direbus ya. Setengah Oh, matang. jadi ini ya praktis ya. Praktis ya, kalau di rumah tuh kan kita pengennya yang cepat dan Iya, praktis ya. Nah, sudah dicampur seperti itu, kita tutup sampai benar-benar mendidih. Kita tunggu. Nah, sekarang Ibu Sri, sambal goreng kentang kuahnya sudah bisa disajikan seperti ini. Dan jangan lupa kalau menyajikan sambal goreng kentang seperti ini bisa dengan nasi ataupun dengan lontong Ibu Sri ya. Oke Bapak Ibu, semuanya ada di rumah. Kita balik lagi bersama saya Chef Vicky dan Ibu Sri. Kali ini kita akan membuat jangan sabrang atau sayur cabai hijau. Ini kita udah siapkan bawang putih, bawang merah, ada daun jeruk, ada 1 batang serai, ada tempe yang dipotong dadu, kita pakai kecap juga, ada garam, ada bumbu penyedap, ada gula pasir. Ini apa Pak? Nah, ini yang paling penting. Ini ada ebi. Nah, Udang ya, udang kecil. Untuk ebi, sebelum kita masak, kita harus rendam dulu Ibu Sri. Karena biar apa? Biar dia teksturnya lebih besar Ibu Sri. Nah, seperti ini ya. Nah, dan ini juga ada cabai hijau yang sudah saya rebus bersama dengan cabai rawit Ibu Sri. Gitu. Ya. Nah, jangan lupa selalu kita masukkan air kaldu sapi. Kita panaskan dulu. Ini santan juga pakai Pak? Ya, itu santan juga kita pakai sebagai opsional aja ya. Nah, kita masukkan. Kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis seperti ini, Bu Sri. Iya Pak. Sampai aromanya keluar, baru kita masukkan 3 daun jeruk. Ada 1 batang serai yang harus kita geprek. Nah, seperti ini. Wah, aromanya sudah keluar, Bu Sri. Enak. Kita tambahkan kaldu daging ya, Bu Sri ya, sebagai penyedap rasa. Setelah semuanya tercampur seperti ini, kita masukkan tempenya Ibu Sri. Nah, ini tempe yang sudah kita potong dadu. Nah, setelah sampai agak mendidih, kita masukkan bumbu-bumbu seperti biasa Ibu Sri. Ini ada garam secukupnya, ada bumbu penyedap rasa secukupnya juga Ibu Sri ya, tergantung selera. Gula pasir sebagai penguat rasa. Kita bisa masukkan ebinya Ibu Sri. Nah, ebinya yang sudah kita rendam.
ciri khas Cirebonnya ya. Nah, inilah ciri khas Cirebonnya adalah ebi. Nah, setelah semuanya tercampur seperti ini, bisa kita tambahkan. Ini dia yang disebut dengan jangan sambrangnya. Jangan sambrang. Cabai hijau. Kalau Sunda tuh namanya angen cabe. Angen cabai. Angen cabe. Kalau Sunda ya Pak. Makan. Aduh, enak sekali. Karena ini memang namanya juga sayur Cabe. cabai. Jadi kita memang perlu banyak cabainya. Jangan cabe. Nah, setelah terlihat layu seperti ini, bisa kita tambahkan santan ya, Bu Sri. Ya. Seperti biasa, santannya kita harus perlahan-lahan ya, Iya. karena ini santan bubuk. Dan kita campurkan Kecap. kecap manis sebagai penyedap rasa. Ya. Jadi warnanya tuh agak coklat ya. Iya. Dan udah gurih-gurih seperti itu. Gurih, manis, pedes. Nah, sekarang jangan sabrangnya sudah jadi, Bu Sri. Seperti ini. Ini ya. Gimana? Wangi kan? Wangi, pedas, enak. Pedas sekali, Bu Sri. Sedap. Ini salah satu sajian favorit orang Cirebon, Bu Sri. Iya. Nah. Oke, buat bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, selamat mencoba dan selamat berkreasi. Terima kasih. Dadah.